Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa. Di hari Selasa kita mengkaji hadis-hadis akhlak atau hadis-hadis seputar adab dan akhlak dalam Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk atau berpindah kepada hadis berikutnya. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Mahmudi ibn Labid radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sungguh perkara yang paling saya takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Nabi ditanya, Nabi jawab, apa itu syirik kecil? Nabi jawab, ar-riya, ibadah hanya untuk ingin dipuji, ingin dilihat. Ibadah hanya dengan niat ingin dilihat oleh manusia. Maka hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang paling beliau khawatirkan. Paham? Berarti yang beliau khawatirkan banyak. Ya. Yang paling beliau khawatirkan itu banyak. Atau yang beliau khawatirkan atas umatnya banyak. Ya, beliau khawatir akan umatnya yang terjatuh dalam dosa. Ya. Jelas semua dosa-dosa, maksiat beliau khawatirkan. Hanya di sini Nabi sebutkan yang paling saya takutkan, ya, yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka dari sini muncul pembagian, paham ya? Dari hadis ini muncul pembagian, berarti ada yang kecil, ada yang besar. Ternyata pembagian itu dari Nabi SAW. Nabi yang bagi itu. Ada syirik besar, ada kecil. Dengan dalil hadis ini, Nabi katakan yang paling saya takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Berarti kalau ada yang kecil, ada yang besar. Jelas ya? Dan syirik kita sudah tahu apa makna kesyirikan itu dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Ya, kesyirikan itu dikatakan syirik, ya, ketika seorang hamba itu menyerahkan ibadah yang merupakan hak Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Ya, bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, ya, bahwa syirik itu terbatas pada sujud kepada berhala, sujud kepada pohon, ya, sujud kepada benda-benda yang dianggap keramat misalnya,
Dia pahami ibadah terbatas pada sujud. Paham ya? Kadang mereka tahu bahwa syirik tidak boleh, karena memang mereka dapatkan dalam Al-Quran tentang ancaman-ancamannya, ya, dosa-dosanya dan seterusnya besar, bagaimana dosa kesyirikan itu. Tapi mereka pada prakteknya tidak faham bagaimana atau apa bentuk kesyirikan itu secara rinci. Faham ya? Nah, seperti berdoa. Iya. Mereka pahami sujud ibadah cuma sholat, sujud. Padahal doa ibadah juga. Bagian dari jenis ibadah itu. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Ketika Rabbmu mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Berarti ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa hanya untuknya, meminta hanya untuknya, kepadanya, berarti doa itu ibadah. Maka masuk dalam pengertian syirik, menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti juga doa di dalamnya, menyerahkan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan, ya. Nah, di sini Nabi sebutkan ada syirik yang kecil. Syirik kecil dia. Syirik tapi kecil. Apa itu ar-riya? Riya dari kata ro'a, melihat. Dikatakan riya karena dari kata ro'a yara, melihat. Berarti riya itu adalah ibadah untuk dilihat. Paham? Berarti ibadah, dia lakukan ibadah dengan niat untuk dilihat. Sebelum kita bahas tentang riyanya, kita sebutkan dulu beberapa pembahasan tentang syirik asgornya ini. Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz akbar dengan asgor? Ya, besar dengan kecil. Karena Nabi bagi dua. Ya, ada lumpur ada cakning. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Perbedaannya dalam Al-Quran juga ada. Pertama, perbedaannya, kalau syirik besar menghapuskan amalan semuanya. Paham? Salatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, atau semua pahalanya, ya, semua ibadahnya, bacaan Qur'annya, ya. Ketika terjadi satu amalan kesyirikan dari dia, ya, maka semua amalnya terhapus. Paham? Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, Allah mengancam Nabi-Nya SAW, kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu. Apa wahyunya? Lain asyrakta, kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, akan terhapus seluruh amalanmu. Paham? Semua amalannya. Subhanallah, yang diancam Nabi, ya, walaupun kita katakan Nabi pasti tidak mungkin berbuat kesyirikan, hanya karena saking besarnya dosanya, Allah pun ancam Nabi SAW kalau memang itu dia lakukan. Bahkan dua cuma Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Isa, dia diancam dalam surah Al-An'am. Ketika Allah sebutkan tentang Nabi Musa berdakwah dan Nabi Isa bagaimana, ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, nabi-nabi yang lain, kata Allah dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu semua para nabi dan rasul berbuat kesyirikan satu kali saja, apa kata Allah? Lahabita anhum ma kanu ya'malun, terhapus semua amalan mereka. Masya Allah, semuanya, ya, habis, ya, minus, habis. Ini rugi, ya, sudah beramal. Ya. Waris seperti ini ada dalam Al-Quran. Kata Allah, lebih menguatkan lagi, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, kami hadapkan amalan mereka pada hari kiamat, kami datangkan semuanya bukan untuk dibalas. Kata Allah,
wa ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Berarti dari sini jemaah sekalian, ada orang yang beramal cuma dapat capek, ada. Ya. Ada orang yang beramal cuma dapat letih saja di dunia, capek. Di akhirat tidak ada balasannya. Jelas ya? Nah itu syirik akbar, ancamannya, hapus. Nah syirik asghar, riya, ya, yang terhapus cuma yang ada riyanya. Misalnya dia sholat subuh atau dia sholat misalnya maghrib lah, atau isya, ya, riya di situ dia. Oh ada orang, ya, dia di belakangnya, dia supaya dilihat, ya, supaya bilang, rajin sholat tau, belum adzan ada nih, berarti ini riya dalam hati mainnya ya, dia di hati. Makanya kadang ya ada orang dihukumi temannya, riya gitu. Dari mana dia tahu itu riya? Sementara riya itu tepatnya di dalam hati seorang, iya kan? Dari mana dia hukumi orang? Riya gitu, pura-pura gitu. Kau tahu dari mana? Dia zahirnya sholat, yang kamu lihat dia sholat Allahu Akbar, kamu dan hukumi dia dari riya dari mana? Dia itu tepatnya dalam hati. Nggak ada yang tahu, hanya Allah dengan dia sendiri. Iya kan? Jangan bisa kita tuduh orang, pura-pura gitu riya. Nggak bisa. Karena riya dan ikhlas tepatnya di mana? Dalam hati seorang. Nah kalau dia niatkan seperti ini, dia ibadah, dia sholat hanya untuk dilihat, maka sholat itu saja yang terhapus. Pas isya'nya misalnya dia ikhlas, maka diterima. Paham ya? Yang terhapus cuma yang ada riyanya. Timbul masalah lagi begini. Bagaimana dalam sholat? Ya, rakaat pertama riya, atau dari awal ikhlas rakaat pertamanya. Pas rakaat berikutnya mungkin dia lihat, ada nih, ada itu orang mungkin yang dia senangi, muncul riyanya, tambah, hatinya berubah, cini saya kerong, lihat dulu kan begitu, dalam hati kan, mungkin ada yang mungkin perempuan dia suka atau apa, atau pemimpin, pejabat, bupati agar naik pangkatnya, ada begitu, banyak, iya kan? Agar dapat ini, dapat aplaus, agar dapat pujian, banyak. Yang penting dilihat, iya. Kadang-kadang kalau dilihat oleh atasannya, iya, bukan karena Allah, bukan, pokoknya dilihat. Berubah niatnya, rakaat kedua. Bagaimana ini? Pada rakaat pertamanya ikhlas. Rakaat pertama belum ada apa-apa, lillahi ta'ala pertamanya. Rakaat kedua musibah datang. Maka yang seperti ini kata para ulama, kalau dia terus menerus seperti itu, dalam artian dia tidak berusaha untuk hilangkan niat itu, ya, bahasanya ulama istarsala, dia enak di situ, riya, sampai selesai maka habis, tidak ada. Nabi bersabda, Allah berfirman, man asyraka ma'i ghairi ana agna syuraka anis syirik, man asyraka ma'i ghairi taraktu wa syirka. Nabi bersabda, Allah berfirman, saya adalah zat yang paling tidak butuh dengan sesamaku. Paham? Tandingan yang bersamaku. Kata Allah, siapa yang beribadah, dia samakan aku dengan selain saya, aku dengan selain aku, kata Allah. Paham ya? Dia campur. Jelas ya? Kata Allah, siapa yang mencampurkan aku dengan selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, saya tinggalkan dia dengan yang dia niatkan untuknya. Lihat, asyraka ma'i ghairi, kata Allah, mencampurkan aku dengan selainku. Ini kan dia sholat untuk Allah di awalnya, di tengah-tengahnya untuk orang. Iya, maka ini tidak ada. Kedua, keadaan kedua, ya, rakaat pertama dia ikhlas lillahi ta'ala. Rakaat berikutnya muncul itu, tapi dia berusaha astagfirullah, dia hilangkan, dia lawan. Iya, setan itu dia lawan, hilang.
Kan begitu bisa kan? Hilang. Dia ingat akhirat, dia ingat bahwa dia kecil di hadapan Allah, dia butuh Allah Subhanahu wa taala, dia dosa-dosa yang dia ingat, dia ikhlas mengharapkan wajah Allah. Sampai selesai, walaupun sempat muncul riaknya, makin kata para ulama aman. Ibadahnya aman. Paham ya? Tidak ada masalah kalau seperti ini. Karena sempat muncul tapi dia hilangkan. Yang musibah adalah muncul di tengah-tengah terus sampai selesai. Ini musibah. Paham ya? Baik, itu keadaan tentang syirkul asghar, perbedaan yang syirik akbar. Kedua, perbedaan kedua antara syirik besar dan syirik kecil, kalau meninggalnya, kalau meninggal syirik besar dia tidak bertobat darinya, perlu diingat ya bahwa ancaman yang tadi yang terhapus itu, kalau dia bawa dosa itu, tapi kalau dia bertobat, misalnya ada orang pernah berbuat syirik, sudah banyak ibadahnya, berbuat kesyirikan, tapi dia bertobat. Astagfirullah, ternyata saya dulu sudah berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, apa dan seterusnya, berbuat syirik. Dia bertobat, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu akan kembali. Dosa-dosa yang sebelumnya tidak dianggap. Dia bertobat dari hal tersebut. Kata Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah mengatakan orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak membunuh, tidak berzina. Siapa yang melakukan ini? Kata Allah, siapa yang melakukan ini, syiriknya, zinanya, membunuh dia, kata Allah, yalqu asama, dia akan berjumpa kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan berlumur dosa. Kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertaubat. Lihat, taubat dari syirik. Apalagi dosa-dosa yang kecil lainnya, dosa-dosa yang lebih kecil daripada syirik. Membunuh dosa besar, zina dosa besar, tapi syirik lebih besar. Dia bertobat. Kata Allah, mereka-mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan-kejelekan dulunya menjadi kebaikan. Berarti menunjukkan bahwa walaupun seorang itu pernah berbuat kesyirikan tapi dia bertobat, maka tobatnya benar, dia buktikan. Dia tinggalkan lagi itu. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, dia buktikan tobatnya, maka Allah akan terima tobatnya, maka tidak dianggap sebelumnya. Tidak ada masalah, ibadahnya aman. Itu orang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala babnya. Nah, yang kita bahas sekarang kalau dia tidak bertobat. Kalau bertobat jelas kita tidak bahas. Kalau bertobat aman. Tapi kalau yang bawa dosa kesyirikan besar ini meninggal, dia tidak bertobat, selesai perkara. Jelas ya? Maka dia tempatnya kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Allah firman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah, siapa yang berbuat kesyirikan dan bertobat darinya, kata Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya dalam neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Itu jelas. Tempatnya neraka. Haram baginya surga. Ini kalau dia bertobat ya. Kalau dia bertobat. Syirik kecil, riya, tidak. Paham ya? Kalau dia meninggal membawa dosa, dia pernah riya, tidak bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia sesuai dengan kadar dosanya. Kali itu dosa besar, tetapi karena dia tidak keluar dari agama, maka tetap akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Perbedaan yang berikut yang ketiga, hukum dunianya. Kalau orang berbuat kesyirikan, batal Islamnya. Syirik besar. Kalau riya itu tidak batal Islamnya. Paham ya?
Baik, itu perbedaan antara yang besar dan yang kecil. Dan semuanya jamaah sekalian itu sepakat ulama, syirik asghar ini ya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Paham? Saya ulangi, syirik kecil ini ya lebih besar daripada membunuh, berzina, lebih besar dia walaupun syirik kecil. Masalahnya kaitannya dengan Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada orang lain. Dia berikan kepada manusia. Paham ya? Salat itu harus ikhlas kepada Allah, tidak boleh dicampurkan. Tapi ini dia campur, riya. Ada saudaranya riya ini, ada saudaranya sum'ah. Ingin didengar. Paham ya? Kata Nabi, man samma Allahu bi. Siapa yang beribadah hanya untuk didengar, samma Allahu bihi, maka Allah akan membuat orang dengarkan dia. Paham maksudnya? Itu niatnya, Allah akan kabulkan niatnya. Maksudnya kalau dia beribadah hanya untuk didengar orang, maka Allah lakukan itu. Dia didengarkan orang, woi masya Allah dia si anu. Dia berinfak hanya untuk agar orang tahu bahwa dia pernah begini dan begitu. Dan itu dalam Al-Quran Allah sebutkan. Ini pentingnya perkara niat jamaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa yang meniatkan amalan akhiratnya untuk dunia. Maksudnya amalannya amalan bagus, tapi niatnya yang salah untuk dunia. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan penuhkan, kami akan tunaikan apa yang dia niatkan. Maksudnya kalau dia niatkan misalnya untuk mendapatkan jabatan, diberikan. Dia niatkan amalan itu dengan untuk mendapatkan pujian, dia dapat pujian. Allah penuhkan niatnya, penuhkan. Dan kata Allah, mereka tidak akan dirugikan. Tapi ingat kata Allah, di akhirat kata Allah, mereka itulah yang tidak ada bagian kecuali api neraka dan terhapuslah seluruh amalannya. Ini persis dengan sabda Nabi SAW, wa inna likulli imrin ma nawa. Inna ma'amalu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa. Seseorang itu amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Paham ya? Kata Nabi dalam hadis, awwalu ma tusa'aru bihimun nar salasa. Ada 3 golongan yang Allah paling pertama panggang dengan api neraka. 3 orang. Semuanya beramal amalan akhirat. Satunya ikut jihad dulu di dunia, mati di medan perang. Yang kedua, orang yang rajin sedekah. Yang ketiga, orang yang ahli baca Quran. Didatangkan pada hari kiamat 3 orang ini. Pertama, orang yang terbunuh di jalan Allah, mati. Ditanya, "Madza amil? Apa yang kamu lakukan di dunia?" Dia mengatakan, "Qataltu fi sabilik." Saya berperang karenamu ya Allah. Dia mati di dunia, terbunuh di medan pertempuran. Kata Allah, "Kadzabta, kamu bohong." Kamu berperang liqal jari, hanya untuk dikatakan kamu berani. Kata Allah, faqad qila. Itu kamu dapatkan di dunia. Karena itu yang dia mau, dia dapat. Itu makna firman Allah yang tadi. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan penuhkan apa yang dia niatkan. Paham ya? Memang seseorang akan dapatkan apa yang dia niatkan memang. Makanya kalau kita niat karena Allah, dapat. Karena Allah yang janji dalam Al-Quran, siapa yang dia niatkan itu, dia dapat. Dia niatkan, dia beramal hanya untuk Allah, ridho Allah, mengharapkan ampunan, masuk surga, selamat dari siksaan, dia dapat. Kenapa? Itu niatnya. Allah janji bahwa seseorang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dia niatkan apa? Harta, dia dapat juga. Dia niatkan pujian, dia dapat. Yang kedua, didatangkan, "Madza aminta?" Apa yang kamu lakukan?
saya ya Allah sering bersedekah karena kamu. Lillah. Kata Allah, tidak, kamu bohong. Kamu berbanyak-banyak sedekah, kasih-kasih orang, ya, ke masjid, ke sini, ke sana, agar kamu hanya dikatakan kamu dermawan. Faqad qila, dan itu kamu dapatkan di dunia. Orang puji kamu. Kan itu kamu niatkan. Yang ketiga, orang yang ahli baca Quran. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu amalkan? Apa amalanmu di dunia? Saya belajar Al-Quran, tajwidnya, bacaannya. Karenamu ya Allah. Kata Allah, tidak, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran, ya, agar kamu dikatakan ahli Quran, qari Al-Quran. Faqad qila, kata Allah, kamu dapatkan itu. Maka 3 orang ini dilempar ke dalam api. Kata Nabi, ini yang paling pertama dipanggang 3 orang. Jelas ya? Dia beramal amal kebaikan tapi niatnya yang salah. Maka ini menunjukkan jamaah sekalian pentingnya perkara niat itu. Ya. Makanya kenapa itu hati dikatakan qalbun. Tahu artinya qalbun, artinya hal yang berbolak-balik. Itu hati itu. Kenapa? Kadang mungkin kita beramal ikhlas, Masya Allah, lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Tapi itulah, dapat nih pujian, ya, bangga lagi dengan amalannya. Dia beramal kebaikan, ada orang yang ikuti dia, ya bangga lagi. Ya. Ya. Ada juga kadang orang dia sudah sembunyikan amalannya, ya. Dan ini salah satu tips sebenarnya, salah satu tips agar seseorang itu terhindar dari riya. Tipsnya yang paling jitu adalah, kata para ulama, membiasakan beramal dengan amalan yang tidak dilihat orang. Paham? Bukan berarti kalau dilihat berarti riya, tidak. Salat kita, ya mau tidak mau aku lihat ki jamaah. Masa salat di rumah, Ustaz bilang jangan dilihat. Wah, salat di rumah paling tidak. Mau tidak mau kelihatan. Tapi kan kita yang kendalikan niat itu kan, kita kendalikan hati. Dalam artian niatkan yang baik. Dilihat tidak ada masalah. Kan begitu. Tapi ada amalan, ya, yang tidak lihat orang. Misalnya salat tahajud, orang tidur. Iya kan? Paling yang bangun istri yang tahu, tapi teman-teman di luar tidak tahu. Apalagi puasa sunnah, ada yang tahu kita puasa? Tidak ada. Iya kan? Teman-teman kantor kita puasa, ada yang tidak ada. Kecuali kalau kita kasih tahu, puasa nak, puasa kak. Kalau itu tidak tahu. Iya. Banyak amalan-amalan bersedekah, tidak ada yang tahu. Dia bakal orang miskin, sudah selesai. Tidak ada yang lihat, aman. Tidak ada yang tahu kalau dia berinfak. Iya kan? Nah, itu dibahasakan. Kata Nabi, wasallu fil lail wan nasu niyam. Salat dalam keadaan orang tidur. Salat, iya, malam dalam keadaan manusia tidur. Nabi sebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi sallam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Laki-laki yang berinfak tapi dia sembunyikan infaknya. Hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya apa? Orang dekatnya pun tidak tahu. Masya Allah. Nabi ungkap apa? Nabi dekatkan tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan memberi, ini tidak tahu. Bukan sembunyi begini, bukan maksudnya. Tapi iya, amalannya disembunyikan. Nah, ada orang sudah dari dia sebenarnya sudah dia lakukan amalan itu, tapi dia ceritakan sama orang. Dia ungkit-ungkit kebaikannya. Apalagi jamaah sekalian khusus sedekah, perhatikan baik-baik. Khusus sedekahin sedekah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu hapuskan sedekahmu bil manni wal adha. Tahu manni artinya? Mengungkit-ungkit sedekahnya, wal adha, dan menyakiti hati orang yang dia telah berikan. Dia sudah infak sama orang miskin, besoknya jam aku banyak bicara, saya jangan kasih ku anu, saya jangan kasih ku kemarin itu. Kira-kira orang yang diberikan
Bagaimana kira-kira? Ini azab. Atau bil manni, dia ungkit-ungkit. Kemarin siapa? Nakke. Hah? Ya, siapa yang nganu ini, Dik? Dia ungkit-ungkit. Kemarin saya sudah begini, sayang. Dia ungkit. Kata Allah, la tubtilu, jangan kamu batalkan sedekah kalian dengan mengungkitnya dan menyakiti hati orang yang sudah diberikan. Ini pelanggaran lain. Ya. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita mengambil pelajaran ternyata banyak hal-hal yang bisa menghancurkan amalan. Iya kan? Jadi jangan merasa aman dengan amalan yang kita sudah lakukan. Iya. Intinya sekarang selalu bersihkan hati itu dari penyakit-penyakit yang bisa merusaknya. Makanya dalam Al-Quran Allah jelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala, hari ini kata Allah, hari kiamat, ya, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah menghadap dengan hati yang bersih. Tahu maknanya? Hati bersih dari apa? Hati bersih dari kotoran kesyirikan, riya, ujub, bangga dengan amalan, bersih dari dengki, hasad, iri hati. Nah itu. Ya, penyakit hati. Apalagi ujub juga, bangga dengan amalan, itu menghancurkan juga. Sahabat di perang Hunain, ya kan? Jumlahnya lebih banyak daripada orang kafir pada waktu itu di perang Hunain. Tapi sahabat ujub, kena musibah, penyakit ujub, bangga dengan diri sendiri. Kata mereka, nasam ini, menang ini. Hah? Kalah. Kata Allah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Kata Allah, di perang Hunain, kata Allah, ketika kalian bangga, ujub dengan jumlah banyak kalian. Kata Allah, itu sama sekali tidak memberikan manfaat atas kalian. Sampai kata Allah, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Sampai-sampai ketika kalian berperang, sempit bumi itu kalian rasa. Subhanallah. Padahal banyak jumlahnya. Tapi kata Allah, sempit bumi dia rasa. Ini para sahabat ini. Sempit bumi dia rasa. Seakan-akan mereka yang sedikit, padahal jumlahnya banyak. Karena itu tadi, ujub. Ya. Terkadang-kadang sebagian kita ditimpa dengan musibah seperti ini. Bangga dengan amalan masing-masing. Ya. Apa kita banggakan? Ya. Yang berikan kita kesehatan Allah. Ya. Yang berikan kita harta untuk memberi Allah juga. Ya. Yang memberikan kita waktu luang untuk beramal Allah. Jadi dari awal Allah. Kenapa kita bisa mesti bangga dengan diri sendiri? Makanya jamaah sekalian, pada hari kiamat itu orang-orang yang beriman dalam surga ketika masuk itu tidak ada penyandaran dirinya kepada diri sendiri, tidak ada. Coba baca surah Az-Zumar. Ketika mereka masuk dalam surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala alladzina khazanatuha salamun alaikum bima sabat salamun alaikum tibatum fadkhulu khalid. Setelah itu apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Mereka mengatakan, maha suci Allah, segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kepada kami surga ini, yang telah mewariskan kepada kami surga ini. Allah dia puji. Tidak ada itu mengatakan penuh surga ketika masuk. Iya, memang karena kami yang beramal. Kami coba capek-capek sholat ini. Dia senangkan kepada Allah. Itu cara orang beriman masuk dalam surga. Dalam surah Fatir juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Ketika mereka masuk dalam surga, kata Allah, mereka katakan segala puji hanya untuk Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, yang telah masukkan kami dalam surga. Puji Allah karena mereka paham bahwa mereka beramal taufik dari Allah, Allah yang bimbing. Iya. Allah yang berikan kepada mereka juga guru yang benar. Iya, guru agama yang menjelaskan kepada mereka Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang benar. Allah yang berikan itu. Dari awal Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang tidak diberikan pemberian ini.
Islam juga, tapi cuma di KTP-nya, tidak sholat, tidak. Kenapa jamaah sekalian? Allah yang gerakkan hati kita, Allah. Iya kan? Ada orang tidak sholat itu banyak. Kekuatan dia punya, mampu dia berdiri, mampu dia. Iya. Buktinya kalau main domino, biar berdiri. Ada botol di tangan atau di telinganya, masih kuat. Sholat, tidak mau. Kenapa? Gerakan hati itu, ya, kemauan dalam hati itu Allah yang berikan. Itulah yang artinya kita bahasakan dengan taufik. Itu dia. Kekuatan dia punya, kemampuan tidak sakit. Tapi kenapa yang lain mau, yang lain tidak? Coba. Yang lain mau, yang lain tidak. Yang tidak mau ini dipaksa, tidak mau. Tidak diberikan kemauan oleh Allah. Paham ya? Yang lain mau dia rela bangun subuh biar hujan pakai payung. Melangkahkan kakinya ke masjid, BC, dia mau. Yang lain tidak mau. Itu menunjukkan bahwa ada yang Allah berikan, ada yang tidak. Semua punya hati orang. Ya, dan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang gerakkan. Makanya kita mau bangga diri untuk apa? Semua Allah yang gerakkan. Semua Allah yang berikan itu. Walaupun Allah berikan kita pilihan untuk memilih. Tidak ada yang terpaksa, iya kan? Makanya pujian hanya untuk Allah min qabl wa min ba'd. Sebelum dan setelahnya. Sebelum dan setelahnya. Maka di dalam hadis ini jamaah sekalian, ya, terdapat ancaman, iya, dari dosa kesyirikan ini, riya. Dalam hadis yang lain Nabi ditanya tentang riya itu. Ya Rasulullah, bagaimana sih bentuk riya? Rinciannya Nabi jelaskan. Hadisnya sahih. Kata Nabi, "Innar rajula la yusalli." Seseorang itu salat, iya, fayuzayyina salatuhu atau fayuzayyina salatahu min nadhari rajuli. Ada orang salat, dia perindah salatnya. Dia kasih cantik salatnya. Karena melihat orang sedang melihat dirinya. Paham? Itu Nabi jelaskan rinciannya. Jadi dia sholat, wah ada, pokoknya kayak paling khusyuk sudah, wah, dia seakan-akan paling khusyuk, paling baca Al-Quran sampai mungkin Masya Allah. Kenapa? Dia anggap dirinya dilihat oleh orang. Kata Nabi, itulah riya. Paham ya? Dan itu kembali lagi bahwa dalam hati, niatnya memang dia tujuannya hanya untuk dilihat oleh manusia. Ya. Dan riya ini jemaah sekalian bukan cuma menimpa sholat. Pokoknya amalan yang bisa dilihat orang, terbuka pintu untuk riya. Jelas ya? Nah, itu tadi intinya, bahwa ikhlaskan dan niatkan kepada Allah. Ingat juga bahwa manusia itu, ya, tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak butuh pujian manusia. Ya. Seseorang itu tidak jadi mulia dan tidak jadi hina hanya dengan penilaian manusia. Paham ya? Itu kita mesti ingat itu. Jadi percuma dia juga lihat saya, dia puji juga. Untuk apa? Dia puji saya kalau di sisi Allah saya hina, saya hancur juga. Percuma dia puji. Sebaliknya, iya kan? Kalau manusia mencela manusia yang lain, dihinakan, dianggap ini dan itu, kalau Allah memuliakan dia, seperti itu. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu dibilangin sama Fir'aun, tidak tahu bicara. Kata Allah tentang ucapan Fir'aun, Musa ini, iya, wala yakadu yubin. Fir'aun mengatakan, Musa ini kalau bicara, apa kau bilang itu Musa? Iya, tidak ada yang tahu. Itu penilaian Fir'aun kepada Musa. Dikatakan bahwa Musa itu tidak ada apa-apanya, bodoh. Tapi di sisi Allah, apa kata Allah? Wa kana 'indallahi wajiha. Kata Allah, Nabi Musa itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi di sisi kami. Sekarang Nabi Musa mau mengambil penilaian siapa? Penilaian Fir'aun itu penilaian Allah. Iya kan? Jadi kadang-kadang orang, iya, kadang dia terpukul dengan penilaian orang. Stres pulang, kenapa ada sebegitu ke anu. Tidak usah terlalu pedulikan ucapan-ucapan orang.
Kata para ulama, dan ini ucapan Imam Syafi'i, kata beliau rahimahullah, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia, penilaian manusia, ya, simpati manusia kepada kita, itu kata Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Puncak keinginan, tujuan yang tidak akan pernah didapatkan. Maksudnya apa? Kalau yang kita inginkan agar orang-orang itu ridho sama kita, semua senang sama kita, itu tidak ada. Nabi saja orang yang paling beruntung, orang yang paling afdal, manusia yang paling baik di dunia ini. Apakah manusia semua memuji Nabi? Tidak ada musuhnya. Ada. Nabi sedang sujud, dilemparkan tai di kepalanya. Nabi dibilangin sama Abu Jahal, tukang sihir, ya kan? Nabi di belakang pendusta. Nabi dibilang juga ada musuhnya. Jadi kalau kita membuat orang semua senang sama kita, simpati, itu tidak akan pernah dapat. Allah saja tidak selamat dari hambanya. Iya kan? Kata seorang ulama, ma salimallahu min bariyatihi wa nabi huda fa kaifa ana. Allah tidak selamat dari cercaan hambanya. Tidak juga Nabi juga tidak selamat juga dari cercaan manusia. Apalagi kita. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad tentang dirinya sendiri. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Datang orang Yahudi Nasrani, Isa anaknya Allah. Allah kata lam yalid wa lam yulad. Berani-beraninya kau katakan Isa anaknya Allah. Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka datang-datang Uzair anaknya Allah. Isa anaknya Allah. Enggak selamat juga dari cercaan. Demikian pula Nabi tidak selamat juga, apalagi cuma kita. Jadi tidak usah mau cari penilaiannya orang, simpatinya orang, tidak usah. Kita cukup berusaha di atas jalan, ikhlas hanya untuk Allah. Ada yang puji alhamdulillah, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Iya kan? Karena terkadang seorang memang dipuji, kata Nabi, pujian orang itu kata Nabi, tilka ya busyratun ajilatul lil mu'min. Kata Nabi, kalau kamu lakukan kebaikan ada yang puji, kata Nabi, itu ya tanda kebaikan yang Allah persegerakan. Maksudnya itu hanya memang kadang ada baiknya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh dengan pujian manusia. Ya, seperti para ulama kan dipuji, para sahabat dipuji, ya, didoakan ridho, tidak ada masalah. Tapi kita sebagai orang yang beramal tidak mengharapkan itu. Paham ya? Tidak mengharapkan itu. Pasti memang ada yang puji orang. Hanya yang tidak boleh, jangan makan puji. Iya, maksudnya jangan makan pujian. Ada yang puji, ya, saya tidak suruh kau puji saya. Para ulama, subhanallah, itu para ulama luar biasa. Dilarang orang puji dirinya, tidak mau dia. Karena memang bahaya. Iya tahu, iya kan? Hatinya itu orang kan lemah hatinya itu. Enggak. Pas perang, nak kementong. Awalnya dia berusaha untuk tidak ada pengaruhnya. Tapi lama-kelamaan karena sering dipuji, bisa berubah itu hatinya. Iya kan? Ya. Maka butuh hati itu dibiasakan untuk meluruskan niat, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya jemaah sekalian bahwa ini yang terdapat penjelasan dari Nabi tentang bahayanya satu akhlak yang jelek, buruk, itu riya, beribadah hanya untuk dilihat oleh manusia. Allah taala alam bisawab. Kita coba dulu insyaallah taala, semoga manfaatnya. Sampai pada qadar subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.